Peraturan yang melarang supporter menghadiri laga tandang away belum dicabut pada BRI Liga 1 2024/25. Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ingat, ini masih dalam pengawasan FIFA. Di situ suratnya ada 2 tahun transisi, kata Erick Thohir. Artinya, larangan away belum bisa dicabut. 1 tahun kemarin berjalan baik. Namun di ujung musim kompetisi ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, tambahnya. Ada pemecahan kaca kereta api, dari pihak kepolisian bahkan pimpinan ada yang kena, serta masih ada yang tawuran, dan ibu membawa anak kecil kacanya dipecahkan. Ada semua itu media yang menulis. Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, bicara tentang pengalamannya bersama skuad Garuda. Verdong mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia kemudian mendapatkan debut untuk mengisi posisi bek kiri saat Indonesia berhadapan dengan Filipina. Anda dapat berbicara dengan semua orang. Mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik, lanjutnya. Saya sendiri sering bergaul dengan mantan pemain NEC, Ragnar Oratmangun. Yang juga sudah saya kenal, Ragnar, lebih lama. Hal itu sangat membantu saya untuk merasa seperti di rumah sendiri, pungkasnya. Di antara para pemain muda berbakat Timnas Indonesia U19, nama Welber Jardim bersinar terang. Lahir di Banjarmasin, tanggal 25 April tahun 2007, darah sepak bola mengalir deras dalam dirinya. Ayahnya, Elisangelo Jardim de Jesus, adalah mantan pemain sepak bola profesional di Indonesia. Perjalanan Welber menuju Garuda Muda dimulai dari Akademi Sao Paulo FC di Brasil. Bakatnya yang gemilang menarik perhatian pelatih Bima Sakti, yang kemudian memanggilnya ke Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Di turnamen tersebut, Welber menjelma menjadi bintang muda. Ia menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang mencatatkan assist, umpan terbanyak, dan melewati pertahanan terbanyak. Penampilannya yang gemilang mengantarkannya ke Timnas U19 untuk Piala AFF U19 2024. Di tengah gemilangnya karir Welber, tawaran menggiurkan datang dari klub Liga 1. Nilai kontraknya fantastis, 2 miliar rupiah. Tawaran ini datang saat Welber masih bermain di Piala Dunia U17. Elisangelo, ayah Welber, mengungkapkan tawaran ini. Ia mengaku mendapat pesan dari rekannya yang ingin Welber bermain di Indonesia dengan bayaran fantastis. Namun, Welber dan Elisangelo memilih untuk fokus pada pengembangan bakat di Sao Paulo. Mereka yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, Welber dapat mencapai mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional yang lebih besar di Brasil. Kisah Welber Jardim adalah kisah inspiratif tentang seorang pemuda yang berani menolak godaan demi meraih mimpinya. Ia menjadi bukti bahwa kerja keras dan dedikasi dapat mengantarkan seseorang pada kesuksesan, meskipun diiringi dengan godaan yang menggiurkan. Semoga ia dapat terus berkembang dan menjadi kebanggaan sepak bola Indonesia. Di bawah tangan dingin Sintayong, Timnas Indonesia menjelma menjadi tim yang diperhitungkan di level Asia. Perpaduan pemain lokal dan keturunan Indonesia, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Justin Buckner, dan JIZS, menjadi tulang punggung tim. Namun, di balik gemerlap prestasi Timnas, terdapat kisah pilu beberapa pemain naturalisasi yang karirnya justru meredup setelah membela Merah Putih. Sain Patinama mengawali karirnya di Timnas dengan gemilang.
Ia menjadi pemain inti Viking FK di Liga Norwegia. Namun, setelah dinaturalisasi, ia memutuskan hengkang ke KAS Open di Belgia. Keputusan ini ternyata berbuah pahit. Open terdegradasi ke kasta kedua, dan Patinama hanya bermain 3 kali karena cedera. Tom Haye bersinar bersama SC Heerenveen di Eredivisie Belanda. Ia menjadi salah satu pemain kunci tim. Namun, nasibnya berubah setelah dinaturalisasi. Kontraknya di Heerenveen tak diperpanjang, dan ia pun harus mencari klub baru. Hingga saat ini, Haye masih belum menemukan tim yang cocok. Nathan Chuaon menjelma menjadi idola baru di timnas. Penampilan gemilangnya membuat publik terpesona. Namun, di klubnya, Swansea City, ia justru kesulitan bersaing. Musim lalu, ia dipinjamkan ke SC Heerenveen, namun hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Hal ini membuat media Wales mengkritiknya karena dianggap belum layak bermain di Liga Inggris. Ragnar Oratmangun sempat menjadi andalan timnas. Ia bermain di Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari FC Groningen. Namun, performanya tak memuaskan, dan Fortuna Sittard tak mempermanenkannya. Parahnya, ia juga dikabarkan tak masuk dalam rencana pelatih FC Groningen untuk musim depan. Kisah pilu para pemain naturalisasi ini menjadi pengingat bahwa talenta dan performa gemilang di timnas tak selalu menjamin kesuksesan di level klub. Faktor lain seperti adaptasi, gaya bermain, dan chemistry tim juga berperan penting. PSSI dan Shin Tae-yong perlu terus selektif dalam memilih pemain naturalisasi. Bukan hanya talenta dan performa di timnas yang dilihat, tetapi juga kemampuan mereka untuk beradaptasi dan bersaing di klub profesional. Semoga kedepannya, timnas Indonesia tak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga diwarnai dengan kesuksesan para pemainnya di level klub. Di tengah gempuran pemain keturunan yang berkiprah di Eropa, timnas Indonesia tak melupakan putra-putra terbaik dari Liga 1. Ada beberapa klub yang menjadi lumbung pemain timnas, dan melahirkan para pahlawan sepak bola di atas rumput hijau. Persija Jakarta, sang macan Kemayoran, terus konsisten melahirkan talenta muda. Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho, dua bek muda Persija, menjadi tembok kokoh pertahanan Garuda. Di kelompok umur yang lebih muda, nama-nama seperti Ilham Rio Fahmi, Doni Tripamungkas, dan Raihan Hanan juga menunjukkan potensi besar. Tak hanya Persija, Dewa United pun punya jagoan. Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri, dua pemain yang kembali ke tanah air, membuktikan kualitasnya dan tak tergantikan di timnas. PSIS Semarang tak mau kalah. Muhammad Disatrio menjadi kiper muda yang diandalkan Shin Tae-yong. Tak hanya Disatrio, Wahyu Prasetyo pun sempat menjadi langganan panggilan timnas sebelum posisinya tergusur. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Liga 1 tak hanya menjadi batu loncatan ke luar negeri, tetapi juga gudang pemain berkualitas untuk timnas Indonesia. Para pemain ini menjadi bukti bahwa mimpi untuk membela Merah Putih bisa diraih dari mana saja, asalkan memiliki dedikasi, kerja keras, dan talenta.
Sintayong, pelatih timnas Indonesia yang penuh dedikasi, menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan bahkan di tengah masa pemulihannya di Korea Selatan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan YouTuber Korea Selatan Lee Gyeong-gyu, terungkap bahwa Sintayong tak henti memikirkan strategi untuk membawa timnas Garuda lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sedang dalam masa libur, Sintayong tak bisa melupakan tanggung jawabnya. Ia masih memikirkan strategi dan taktik untuk membawa timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Tentu saja, saya akan selalu memikirkan apa yang harus dilakukan, jawab Sintayong saat ditanya oleh Lee Gyeong-gyu dalam YouTube-nya. Dedikasi Sintayong tak berhenti di situ. Ia bahkan dikabarkan tetap memantau perkembangan timnas Indonesia dan berkomunikasi dengan staf pelatihnya di Indonesia. Semangatnya untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi patut diacungi jempol. Namun, di balik dedikasinya yang luar biasa, Sintayong baru saja melewati masa pemulihan yang tak mudah. Setibanya di Korea Selatan, ia mengalami demam tinggi dan harus menjalani operasi selama 6 jam karena cairan di pleura. Hal ini tentu menjadi rintangan yang tak terduga baginya. Meskipun demikian, Sintayong tak patah semangat. Ia menunjukkan kegigihannya untuk kembali pulih dan segera kembali mendampingi timnas Indonesia. "Saya harus kembali pada tanggal 12 Agustus, kata Sintayong dengan tegas. Kisah Sintayong ini menjadi bukti nyata dedikasi dan cintanya terhadap timnas Indonesia. Ia tak hanya pelatih, tetapi juga sosok inspiratif yang pantas dicontoh. Semangat dan kegigihannya menjadi motivasi bagi para pemain dan seluruh pecinta sepak bola di Indonesia untuk terus berjuang meraih mimpi.